Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengunjung wisata Kalitalang Klaten naik hingga 4 kali lipat dalam libur panjang Maulid Nabi. 6 sekolah dasar di kota Tegal gelar uji coba makan bergizi gratis dari dana CSR. Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Dr. Karya di Kota Semarang akui adanya perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis anestesi. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, melanjutkan kampanyenya di Wonosobo. Andika menegaskan optimistis memenangkan Pilgub Jawa Tengah karena Jawa Tengah dinilai masih menjadi kandang banteng. Begitu sampai di Wonosobo, Andika Hendi menyapa dan bersalaman dengan pendukungnya sambil berjalan menuju ke gedung Korpri. Andika Hendi juga disambut tari-tarian saat tiba di depan gedung tersebut. Pada safari politiknya kali ini, Andika Hendi hadir pada rapat kerja cabang khusus DPC PDI Perjuangan Wonosobo. Kunjungannya kali ini untuk memperkenalkan diri sekaligus meminta dukungan kepada kader PDIP Wonosobo. Usai mengikuti rapat, Andika menegaskan dirinya siap dan optimis memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Sebab Jawa Tengah dinilai masih menjadi kandang banteng. Masyarakat di Jawa Tengah ini kan memilih partai PDIP karena terlihat dari kursi DPRD dan jumlah suara. Jadi ya menurut saya ada satu kondisi yang logis lah. Kalau kita bersandar kepada infrastruktur partai yang memang sudah sangat bagus. Selain itu, struktur PDIP yang diketuai Afif Nur Hidayat terbukti dan teruji pada Pileg kemarin. PDIP Wonosobo berhasil meningkatkan jumlah suara dan kursi di DPRD Wonosobo dari 11 kursi menjadi 13 kursi untuk Pileg tahun ini. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo. Sementara bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melanjutkan safari politiknya ke Pasar Tiban Kota Semarang. Menurutnya pemerintah harus memperhatikan UMKM kecil serta mengubah lokasi pedagang kaki lima menjadi destinasi wisata dan pusat ekonomi baru. Pasar Tiban di kawasan Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang mendadak ramai saat bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berkunjung pada Jumat pagi. Sesampainya di Pasar Tiban, Lutfi menyapa sejumlah pedagang, bersalaman hingga swafoto. Lutfi mengunjungi sejumlah gerai. Ia berkeliling ke berbagai sudut pasar serta mencicipi kuliner yang dijajakan di pasar ini. Selain itu, Lutfi menyempatkan diri mengobrol dengan masyarakat termasuk pedagang dan mendengarkan aspirasi mereka. Ia menggagas inovasi untuk mengubah lokasi PKL menjadi destinasi wisata dan pusat ekonomi baru. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, titik-titik PKL dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus tempat rekreasi. Hari ini yang kita dapat ya dari mulai parkir, kemudian PKL, kemudian UMKM yang kecil-kecil itu sangat membantu sekali terkait dengan perekonomian wilayah kita, terutama sektoral di tingkat kecil ya. Artinya tanpa mengganggu ketertiban di wilayah kita, masyarakat kita ekonominya bergerak. Menurut Lutfi, UMKM kecil dan PKL memiliki peran penting untuk sektor perekonomian Jawa Tengah. Untuk itu, Lutfi mengusulkan agar kedepannya pemerintah dapat memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah tren digitalisasi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Beragam cara dilakukan relawan untuk memperkenalkan pasangan calon yang didukung pada Pilkada 2024. Salah satunya dengan cara membagikan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan di Wonogiri. Ratusan warga desa Gelinggang, Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri, kini sedang sulit-sulitnya mendapatkan air bersih. Karena belum turun hujan, sumur warga mengering. Tak hanya tahun ini,
Setiap musim kemarau, Kecamatan Pracimantoro menjadi langganan kekeringan. Di saat seperti ini petani juga kebingungan karena tak dapat menanam padi atau ketela sehingga tak ada pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini tanamnya apa ini, Pak? Ini kemarau ini ya aslinya ketela Pak. Tapi ini tidak memungkinkan, Mas, tidak menghasilkan. Petani tak dapat uang, akhirnya banyak petani yang menjual hewan piaraan untuk bertahan hidup dan juga membeli air. Kalau nggak ada uang, lebih-lebih zaman sekarang Pak, ini petani gagal panen, itu jual kambing Pak. Buat beli air itu, Pak, ya? Gimana? Untuk buat beli kebutuhan dan air itu ya? Itu, beli air. Prihatin dengan kondisi ini, relawan dari Paslon Lutfi Taji Yasin memberikan bantuan air bersih ke wilayah ini. Pemberian bantuan air bersih sekaligus untuk memperkenalkan paslon yang didukung pada pilgub mendatang kepada warga. Nah, ini mesti harus ada satu perubahan. Kebetulan kami sendiri selalu melihat bahwa potensi di Wonogiri ini di sektor pertanian cukup strategis. Air inilah yang menjadi kebutuhan utama. Ini yang akan kami selesaikan dalam jangka panjang. Kemudian ini juga dalam rangka kami membawa misi Pak Ahmad Lutfi untuk dikenalkan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu siapa sosok nanti calon pemimpin di Jawa Tengah yang akan mereka pilih. Saat bantuan datang, warga berebut air bersih. Mereka membawa wadah seperti jeriken, ember ataupun galon bekas air mineral. Namun jika tak ada bantuan, warga terpaksa harus membeli air bersih seharga Rp150.000 hingga Rp200.000 per tangki. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Uji coba program makan bergizi gratis digelar di 6 sekolah di Kota Tegal. Dengan harga satu porsinya sekitar Rp15.000, seluruh dana uji coba berasal dari tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsible (CSR). Uji coba makan bergizi gratis atau MBG kali ini digelar di Kota Tegal. Ada 3 sekolah dasar negeri dan 3 sekolah dasar swasta yang melaksanakan program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pejabat di Kota Tegal meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SD Negeri Mangkusuman 4, 5, dan 7. PJ Wali Kota Tegal menilai program MBG ini tak sekedar untuk memberikan asupan yang cukup tetapi juga mengajarkan kebersamaan kepada pelajar. Program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan tadi sampai 2025. Manfaatnya sangat banyak. Satu saja tadi yang saya lihat bahwa ini mengajarkan bagaimana kalau kita menu makan yang baik untuk anak-anak. Yang kedua, kita juga memberikan pembelajaran untuk makan bersama antara anak-anak, bagaimana hidup kebersamaan. Uji coba MBG kali ini membuat senang para siswa. Salah satunya Panca Aditya, siswa kelas 6 SD yang menyukai menu yang disajikan. Siapa? Panca Adi. Kelas 6. Ini menunya apa aja? Ada tahu goreng, telur, sama sayur buncis. Suka nggak? Suka. Kalau di rumah suka makan telur? Suka. Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kota Tegal mengatakan uji coba ini dimulai sejak 12 hingga 20 September mendatang. Ia mengatakan dana uji coba kali ini berasal dari tanggung jawab perusahaan dan perbankan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Khususnya yang geladi ada 6 SD, 3 negeri dan 3 swasta. 3 negeri itu ini Mangkusuman 247, dan yang swasta SD Iksania, SD Muhammadiyah 1 dan SD Al-Irsyad. Para pengusaha perbankan yang ada di Kota Tegal, mereka menyisihkan dana CSR-nya untuk program makan bergizi gratis di Kota Tegal. Harga per porsi makanan bergizi gratis ini di kisaran Rp15.000. Tak hanya di Kota Tegal, pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis juga digelar di 3 wilayah lain di Jawa Tengah, yakni Surakarta,
Salatiga, dan Kudus. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.